Kisah Nabi Syuaib alaihissalam. Nabi Syuaib alaihissalam merupakan keturunan Nabi Ibrahim alaihissalam. Ibunya adalah putri Nabi Lut alaihissalam yang juga mertua Nabi Musa alaihissalam. Nabi Syuaib hidup di negeri Madian yang subur, yaitu terletak di pinggiran Syam sekitar tahun 1600 sampai 1500 sebelum Masehi. Di kota asal terdapat lembah yang dikenal dengan Wadi Syuaib. Lembah ini masuk dalam wilayah Yordania. Dipercaya oleh masyarakat sekitar menjadi tempat kaum Madian tinggal bersama Nabi Syuaib alaihissalam. Oleh karena pepohonan tumbuh sangat rimbun di Madian, maka penduduknya dijuluki Ashabul Aikah atau penghuni tanah yang subur. Selain penduduknya yang hidup dari bercocok tanam, negeri Madian juga menjadi pusat perdagangan yang ramai. Apabila dirunut silsilahnya, sebagian besar penduduk Madian merupakan anak turun dari Nabi Ibrahim alaihissalam. Sehingga nenek moyang mereka adalah golongan orang-orang yang beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, berbeda dengan nenek moyangnya, kaum Madian ini lalai. Praktek hidup tercela merajalela di negeri Madian. Para pedagang sudah terbiasa curang mengurangi timbangan, menimbun barang, kikir, dan praktek riba merajalela. Sehingga sudah tak ada lagi kejujuran dalam setiap transaksi jual beli. Kemaksiatan ini menyebabkan permusuhan, pembunuhan, si kaya semakin kaya dan si miskin semakin miskin. Aktivitas memalak untuk pertama kali dilakukan oleh kaum Nabi Syuaib alaihissalam. Mereka secara terang-terangan meminta 1/10 dari harta orang yang lewat di jalanan. Sementara itu, ritual kepercayaan mereka adalah menyembah Aikah, yaitu menyembah sebidang tanah di gurun yang subur, ditumbuhi pepohonan dan tumbuhan lainnya. Kaum Madian sama sekali tidak beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Untuk menyadarkan kaum Madian, Allah Subhanahu wa Ta'ala mengutus Nabi Syuaib alaihissalam. Selain dikenal dengan sabar dan bertutur kata lembut, Nabi Syuaib alaihissalam juga memiliki keahlian dalam berpidato dengan bahasa yang sangat fasih. Nabi Syuaib secara harafiah berarti menunjukkan jalan kebenaran. Quran Surat Al-A'raf ayat 85 berbunyi yang artinya, dan kami telah mengutus kepada penduduk Madian, saudara mereka, Syuaib, ia berkata, hai kaumku, sembahlah Allah. Sekali-kali tidak ada Tuhan bagimu selain Allah. Sesungguhnya telah datang kepadamu bukti yang nyata dari Tuhanmu. Maka sempurnakanlah takaran dan timbangan, dan janganlah kamu kurangi bagi manusia barang-barang takaran dan timbangannya. Dan janganlah kamu membuat kerusakan di muka bumi sesudah Tuhan memperbaikinya. Yang demikian itu lebih baik bagimu jika betul-betul kamu orang-orang yang beriman. Dikisahkan bahwa setiap dakwah Nabi Syuaib alaihissalam selalu mendapatkan perlawanan. Hanya sebagian kecil masyarakat saja yang mau kembali beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Keangkuhan penduduk Madian disebutkan dalam Quran Surat Asy-Syu'ara ayat 185 sampai 187 yang artinya, mereka berkata, sesungguhnya kamu adalah salah seorang dari orang-orang yang kena sihir, dan kamu tidak lain melainkan seorang manusia seperti kami. Dan sesungguhnya kami yakin bahwa kamu benar-benar termasuk orang-orang yang berdusta. Maka jatuhkanlah atas kami gumpalan dari langit jika kami termasuk orang-orang yang benar.
Dari waktu ke waktu, kesesatan penduduk Madian semakin menjadi-jadi. Mereka menentang azab bencana dari Allah SWT. Bahkan Nabi Syuaib alaihissalam beserta pengikutnya diusir dari Madian. Quran Surat Hud ayat 89, Nabi Syuaib alaihissalam memberi peringatan yang artinya, "Hai kaumku, janganlah hendaknya bertentangan antara aku dengan kamu, menyebabkan kamu menjadi jahat hingga kamu ditimpa azab seperti yang menimpa kaum Nuh, atau kaum Hud, atau kaum Soleh, sedang kaum Lut tidak jauh dari kamu." Tiba-tiba cuaca di negeri Madian berubah menjadi panas yang sangat terik selama 7 hari, disusul dengan awan yang berisi bara panas, sehingga penduduk sangat menderita dan dahaga berkepanjangan dan terus berlarian mencari tempat perlindungan. Kemudian Allah SWT mengirimkan awan gelap bergumpal-gumpal yang mereka pikir membawa kebaikan dan berteduh di bawahnya. Tetapi tiba-tiba terdengar bunyi ledakan amat sangat dahsyat yang memekakkan telinga, disertai percikan api, dan langsung membakar tubuh penduduk negeri Madian. Selanjutnya, Allah SWT mengirimkan gempa bumi yang datang susul menyusul hingga bumi terbelah. Binasalah penduduk Madian. Hanya Nabi Syuaib alaihissalam beserta pengikutnya yang tersisa dalam peristiwa mengerikan ini. Demikian kisah Nabi Syuaib alaihissalam. Semoga dapat menambah wawasan serta keimanan kita semuanya. Semoga bermanfaat dan sampai jumpa di kisah Nabi selanjutnya.